Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh. Salahil jasadi wa ruh ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa li ajma'in summa al-imam qutb al-isyad wa ghawthul ibad Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad wa Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki wa usulihim wa furihim wa jami masyayikhim ودل مذم يعلى درجة في الجنة وإلينا مرقاتهم وأسرار منور معلوم منفعة في الدين ونور الأرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين من أن الله غشهم برحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halaman 90 ya, judulnya Al-Muhlikatu wal Munjiyatu. Al-muhlikat artinya perkara-perkara yang dapat menghancurkan ya, membinasakan seseorang. Ada hal-hal apa yang ada di sifat kita nih, akhlak kita nih yang melekat di perangi kita, itu sebenarnya bisa menghancurkan kita ya, bisa membahayakan nasib kita. Nanti itu akan disebutkan satu persatu sifat-sifat hati yang bisa membinasakan manusia ya, menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran ya. Yang kedua adalah munjiat. Kalau munjiat itu perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Sifat-sifat yang harus kita miliki ya, harus kita jadikan karakter, kita jadikan tabiat kita ya. Sifat-sifat mulia itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Nanti itu disebutkan di bawah ya, satu persatu berbagai macam akhlak-akhlak terpuji ataupun sebaliknya akhlak-akhlak tercela. Orang yang punya akhlak mulia bakal selamat ya di hari kiamat, bakal ya beruntung dan bahagia. Tapi sebaliknya orang yang punya akhlak tercela, nggak mau dihilangin, nggak mau berusaha dibersihkan, akhlak tersebut dapat membahayakan dan membinasakan dirinya nanti. Itulah perlu naik agama kita kepada tingkat yang namanya ihsan ya. Ihsan dari iman menuju Islam baru menuju ihsan itu ya. I'lam annal akhlaqal mazmumata wal khisalal mamqutata katsiratun. Perlu diketahui ya, atau ketahui olehmu, atau perlu diketahui sesungguhnya akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang tercela ataupun perkara-perkara yang dibenci dalam agama, katsiratun, banyak ya, katsiratu banyak, katsirah banyak. Akhlak-akhlak yang tercela maupun perkara-perkara yang dibenci ya, banyak, itu harus kita ketahui sehingga kita dapat menghindarkannya, menjauhinya. Wa kadzalika, begitu juga al akhlaqul mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Wal khisalal mahbubah, dan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah ya. Allati yambaghi lil mu'min, yang seyogianya sepatutnya bagi seorang mukmin ayatahalla biha, bahwa seorang mukmin itu hendaknya menghiasi dirinya itu dengan sifat-sifat terpuji atau perangai-perangai mulia. Dia harus bersifat itu, menghiasi dirinya. Itu juga sama ya, katsiratun aidon. Sama ya, itu banyak juga sama. Di akhlak-akhlak tercela banyak, akhlak-akhlak terpuji yang kita harus untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak tersebut, itu juga banyak. Wa qad istawfa al-kalama fi dzalika kullihi al-imamu hujjatul Islam ya fin nisfis sani minal ihya, dan sesungguhnya telah menuntaskan ya, telah menyempurnakan, telah menuntaskan al-kalama akan
pembicaraan, omongan. Di dalam itu sifat yang tercela, sifat yang terpuji, ya. Siapa itu? Kullihi, seluruhnya udah dibahas secara tuntas, lengkap, sempurna, yaitu al-imamu hujjatul Islam, seorang imam hujjatul Islam. Di dalam separuh bagian yang kedua daripada kitab Ihya. Itu yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ya di bagian kedua daripada Ihya, ya itu dia menjelaskan secara sempurna tentang akhlak-akhlak mulia dan akhlak-akhlak tercela. Berarti ya kita nanti ngaji tuh Pak, kitabnya ada, kitab ininya tuh, kita ringkasannya ada, untuk benar-benar kita menuju kepada tazkiyatul qalbi, membersihkan hati kita tuh ya dari sifat-sifat yang buruk-buruk tuh kita harus upayakan sebelum kita meninggal dunia. Ayo kita bersihin, kita perjuangkan ya dengan ilmu kita pelajari, kemudian kita tingkatkan, kita amalkan, sehingga dari amal itu menjadi menyatu, menjadi sifat yang mulia, nempel, melekat di hati kita itu. Ada ya di dalam kitab Imam Ghazali itu pembahasannya secara tuntas. Fi dzikril muhlikat wal munjiat, di dalam menyebutkan perkara-perkara yang menghancurkan manusia ataupun perkara-perkara yang menyelamatkan manusia. Di situ disebutin tuntas dalam Ihya. Wa kalamuhu fi hadhil funun, dan ucapan Imam Ghazali di dalam ini masalah fan masalah hati. Tuh, fan ini materi-materi hati yang terpuji maupun yang tercela. Ucapan beliau Imam Ghazali wal muawwalu alaih, dia itu kalamnya yang al muawwal alaih, yang dijadikan patokan, pedoman atas. Jadi dia kan pegangan. Jadi orang kalau mau belajar ilmu tasawuf, patokannya lewat Imam Ghazali ya. Ya, itu yang dijadikan pedoman ulama-ulama. Jadi kita dari segi tauhid, kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari ngaji sifat 20. Ngaji fikih, kita milih salah satu mazhab yang 4. Kalau kita mazhab Syafi'i. Yang ketiga ngaji tasawuf. Siapa patokannya? Imam Ghazali dah. Ngaji kita Ihya buat bersihin hati kita. Jadi katanya patokan ulama-ulama akhirat itu gemar membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi ada orang nggak demen baca kitab Imam Ghazali, nggak mau berarti mensucikan hati. Mau dia situ hati. Sayyid Muhammad yang bilang nih, Sayyid Muhammad dia jalan menuju Allahnya, membersihkan hatinya lewat membaca kitab Imam Ghazali. Gitu. Ya, wal marji ilahi, dan menjadikan referensi. Bahasa marji itu referensi ya, tempat kembalinya orang untuk mengaji tasawuf, yaitu karya Imam Ghazali yang disebut dengan nama kitabnya Al-Ihya ya, kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa beliau dijadikan referensi, dijadikan rujukan, dijadikan imam Imam Ghazali di dalam ilmu tasawuf? Kenapa? Likamalihi, karena beliau memang sempurna Imam Ghazali. Imam Ghazali orang yang sempurna. Di mana sempurnanya? Fil ilmi wal ibadah. Ilmunya lengkap, hakik zahir batin. Ibadahnya wah nggak diragukan Imam Ghazali ibadahnya. Ilmunya, ibadahnya, bahkan wazuhdi, zuhudnya sama dunia luar biasa ya. Adem, udah nggak ada hubbud dunya Imam Ghazali. Yo. Ditambah lagi wal ma'rifat tuh, pengenalan jati dirinya kepada Allah luar biasa. Jadi Imam Ghazali sempurna ilmunya, amalnya, ibadahnya, zuhudnya, ma'rifatnya kepada Allah. Ya luar biasa. Sampai-sampai tuh Imam Abdul Hasan Sadili di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya itu diceritakan oleh Imam Yusuf Nabhani bahwa Imam Abdul Hasan As-Sadili pernah bermimpi. Dia ngimpi ngelihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya, yaitu bersama sahabat-sahabatnya. Nah, sedang berhadapan dengan Nabi Musa. Nah, ini Nabi Musa dilihat oleh Imam Abdul Hasan As-Sadili. Nah, di samping Nabi ada Imam Ghazali. Berarti hebat ya. Di samping Nabi ada Imam Ghazali. Nah, pada saat itu Nabi Musa bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, katanya engkau bilang ya, apa katanya ya, di dalam sebuah hadis yang kau katakan ya, katanya ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama umatku, kata Nabi, itu tahapannya sama setaraf dengan nabi-nabi Bani Israil. Waduh,
pangkatnya tinggi ya, kayak nabi-nabi, bukan kayak ulama-ulama. Jadi ulama-ulama Bani Israel itu banyak ya. Ulama-ulama Bani Israel yang seperti Ashabul Kahfi itu kan ulama Bani Israel itu. Luqmanul Hakim bukan nabi, ulama Bani Israel. Yang mindahin singgasana Ratu Bilqis tuh, ya itu juga ulama juga. Ulama. Tapi Nabi katakan ulama ummati ulama, kalau dari kalangan umatku enggak kayak ulama Bani Israel, tapi ka'ambiya, kayak nabi-nabi Bani Israel. Wah, tinggi. Nabi Musa bertanya, emang benar itu ucapan kamu? Ada ulama-ulama setara dengan nabi-nabi zaman dulu Bani Israel. Kata Nabi, iya ucapan saya benar. Mana orangnya? Nih orangnya nih. Ditunjuk sama Nabi. Imam Hasan Sadili ngelihat, oh ini orangnya. Siapa? Imam Ghazali. Masya Allah. Sampai ditanya itu sama Nabi Musa, boleh nggak saya nanya sama ulama umatmu itu? Kata Nabi, silakan tanya dia. Ditanya, siapa namamu? Man ismuka? Siapa namamu wahai anak muda? Imam Ghazali jawab dia, ismi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kata Nabi Musa, gua nanya nama lu nggak pernah mangkong segala babak lu tersebut. Katanya ulama, masa ditanya nama hampir disebut babak, disebut engkong, disebut kampung wilayah disebut. Kata Nabi Musa gitu ya. Akhirnya kata Imam Ghazali, Isa sama Nabi, boleh gak dijawab ini kritikan Nabi Musa? Kata Nabi, ya saja. Oh, karena saya ini waktu membaca Quran kamu juga ditanya sama Allah, mahia, apa itu yang ada di tanganmu wahai Musa? Hiya asai, ini tongkat saya. Ahussu biha ala ghanami. Tuh, untuk ya ngangon kambing. Jadi kalau mau ngerambet daun-daunan tuh pakai tongkat ini. Waliya fiya maribu ukhra, ya. Dan ini juga banyak kepentingan-kepentingan yang manfaat pakai tongkat ini. Jadi waktu kamu ditanya sama Allah, wahai Nabi Musa, kamu ditanya apa yang di tangan kamu, kan cukup bawa jawab tongkat. Kenapa disebut segala kebutuhannya? Ini. Kata Nabi Musa, itu kan saya lagi ngomong sama Allah biar saya dikenal sama Allah. Kata Imam Ghazali, saya juga begitu. Saya jawab panjang lebar, ayah saya, engkong saya, kampung saya, halaman saya, supaya dikenal oleh engkau wahai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bilang, top, begitu katanya. Wah, top, begitu dia. Baru benar ucapan kau ya Rasulullah. Walau ulama umat kami ada dalilnya begitu. Itulah kehebatannya Imam Ghazali ya. Sempurna dari segi kecerdasannya, ilmunya, ibadah sampai kepada ma'rifatnya. Gitu. Makanya kata Imam Abdul Hasan Sadili, kalau kamu mau berdoa kepada Allah, bertawasullah kepada Imam Ghazali, karena magomnya dekat banget sama Allah. Jadi kalau kita tawasul Imam Ghazali itu, wah kita nih ya Allah, dengan berkat Imam Ghazali, kemuliaan Imam Ghazali ya Allah, saya punya hajat ini, itu cepat dikabulkan. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu punya kedudukan sangat tinggi, kata Imam Abdul Hasan As-Sadili begitu. Itu padahal Imam Ghazali seorang wali besar ya. Beliau sampai mengagungkan hal Imam Al-Ghazali. Kemudian dikatakan di sini wali annahu jama'a fi dzalika, karena sesungguhnya Imam Ghazali inilah orang yang mengumpulkan fi dzalika di dalam kitab Ihya itu kalama man taqaddama, akan ucapan orang yang telah terdahulu minas salafus saleh, daripada salafus saleh wa masjid torik, dan para guru-guru torikoh. Kalau kita baca kitab Ihya itu Imam Ghazali mengumpulkan semua ucapan-ucapan ulama-ulama salafus saleh yang dulu-dulu yang sempat hilang dari peredaran tuh kalimat. Di dalam kitab Ihya banyak Pak perkataan-perkataan ulama-ulama besar di situ. Wali-walinya Allah di situ sebutin. Bahkan masyayikh torik, ya guru-guru toriko itu yang mendatangkan orang kepada Allah Ta'ala, di situ disebutkan banyak. Ini kalimat-kalimat untayan-untayan mutiara daripada kalam-kalam salafus soleh, daripada para ulama dan para guru-guru, di situ banyak. Wa qad iktafa atharahu waqtabasa min anwarih man ja'a ba'dahu min ahli hadzal syan min ulama'il muslimin wa salihim min ahli al-afaq wal buldan. Dan sesungguhnya telah mengikuti jejak Imam Ghazali. Ada orang yang mengikuti jejaknya Imam Ghazali, ya,
atau waqtabasa min nuri, dan memetik daripada cahaya-cahaya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu ucapannya diibaratkan cahaya-cahaya. Banyak orang yang memetik, mengambil daripada cahaya-cahaya perkataan Imam Ghazali. Man ja'a ba'dahu, orang yang datang setelah Imam Ghazali meninggal, orang setelahnya banyak tuh yang mengikuti jejak-jejak Imam Ghazali gitu ya. Min ahli hadisan, daripada orang-orang yang memiliki kedudukan mulia, min ulama'il muslimin, daripada para ulama-ulamanya orang-orang Islam. Jadi ulama-ulamanya orang Islam, mereka banyak yang mengikuti jejak-jejak Imam Ghazali, mengambil ya kalimat-kalimat ya, mengamalkan pesan-pesan yang ada dalam perkataan Al-Imamul Ghazali dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Itu katanya wasalim, dan kalangan orang-orang soleh pun tuh mereka jadi soleh karena mereka mengamalkan perkataan Imam Ghazali. Jadi kita kalau pengen jadi orang soleh ya perkataan Imam Ghazali itu dipraktekin, diamalkan, diterapin, begitu katanya. Min ahli salafak, dari seluruh orang-orang ya yang sekira-kira apa asal afak, seluruh penjuru dunia. Apa tuh penjuru dunia? Belahan mana saja dunia ini, dari kalangan orang-orang soleh pasti melewati ya yang namanya kalam-kalam Imam Ghazali, mengamalkan pasti itu, gitu katanya. Wal buldan, dan negeri-negeri, mithlu Syekhul Islam, seperti gurunya orang Islam, guru Islam Syekhul Islam, guru besar ya, wal al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Al-Haddad itu orang yang mengamalkan ya amaliyah-amaliyah Imam Ghazali. Bahkan Thariqah Sadah Ba'alawi, yaitu ya amaliyah mereka secara zahirnya adalah menerapkan praktek amal daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita di Gresik itu, kalau haul di Gresik, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu dalam seumur hidupnya sampai menghatamkan Ihya 40 kali hatam. 40 kali hatam dibaca itu. Ulang, hatam, ulang lagi, hatam, ulang lagi. Membaca kitab Ihya, kegemaran orang-orang salafus soleh. Jadi orang-orang besar itu menjadi besar itu karena ya jeripayah perjuangan kalam-kalam daripada Al-Imamul Ghazali. Itu orang yang mengikuti jejaknya secara sempurna, di antaranya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, begitu beliau katakan ya, Sahibun Nasaih Diniyah, yang mengarang kitab Nasaihud Diniyah. Itu kitab Nasaihud Diniyah Pak, kalau kita mau baca itu intisari Ihya. Jadi Imam Al-Haddad ya begitu dia baca Ihya, dia baca tuh Ihya sampai hatam tuh ya, dia baca, diulang hatam, akhirnya dia mengambil inti-inti sarinya, sehingga beliau tulislah sebuah kitab namanya An-Nasaihud Diniyah. Itu kitab yang sangat berkah ya, sangat berkah, itu kitab sangat agung, besar manfaatnya kitab Ihya karena petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kama ya'rifu dzalika, sebagaimana mengetahui akan itu perjalanannya, perjalanan Imam Al-Haddad, wa ya'lamu, dan mengetahui akan tahqiqan secara tahqiq, secara pasti ya, man lahu rusukhun fi hadhil ulum, orang yang memiliki kematangan di dalam ini ilmu-ilmu tasawuf. Orang-orang yang memiliki ilmu tasawuf yang matang, mereka kenal betul Imam Al-Haddad ini salah seorang guru besar Islam yang mengikuti jejak Imam Al-Ghazali. Kemudian dikatakan wa ghausun wa tilaun ala asrari tarikillah, dan memiliki apa ghausun tuh ya pendalaman, ya pendalaman, wa tilaun, dan memiliki penelitian di atas asror rahasia-rahasia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tahu betul perjalanan batin rohani, mereka itu kenal betul siapa Imam Al-Haddad, orang-orang yang mengikuti jejak Al-Imam Ghazali. Sehingga mereka pada jadi para aulia ya, para solihin, itu karena berpegang teguh dengan nasihat daripada Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhlikat. Sekarang kita mau pelajari perkara-perkara apa saja sih yang membinasakan manusia. Ini Pak, kadang-kadang kita ya sholat, zikir, ya puasa, ya yang pokoknya bersifat ubudiyah kita kepada hablum minallah, itu kadang-kadang bisa membinasakan di saat kita gagal hablum minannas ya. Nah, itu kita interaksi muamalah sama manusia ini paling berbahaya kalau kita kurang banyak maklum, kurang banyak maafin, kurang banyak ya toleran begitu.
Ini perkara yang bisa dapat membinasakan. Jadi kita banyak maklumlah. Fa'fu anhum wasfah. Maafin kesalahan kekurangan orang, wasfah, cepat berdamai. Kita banyak maklum. Kenapa? Manusia ini al-insan fununun. Manusia itu macam-macam ya sikap-sikap mereka. Nah, kita berinteraksi mereka betul-betul kudu banyak tasamuh, bersifat toleran, memaafkan, memaklumi. Jangan sampai kita ya membalas atau kita sampai kita menimpali, sehingga nanti kita akan berdampak bisa membinasakan kita punya diri gitu. Itu banyak ya, hanya perlu disampaikan di dalam ini kitab, karena ini merupakan qul hadhi sabili, nama kitabnya. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Kalau mengikuti jalan Nabi Muhammad, yang ikutinlah kitab yang ada di dalam kitab ini, karya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki. Karena beliau juga, Sayyid Muhammad ini pengikut sejati daripada Imamul Haddad. Imamul Haddad pengikut sejati daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali pengikut sejati daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksudnya. Jadi bersambung ya, bersambung. Nah, perkara-perkara yang membinasakan amal muhlikat, adapun perkara-perkara yang membinasakan allati yajibu, yang wajib hukumnya. Kayak sembahyang, Pak. Kalau sembahyang itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Sama, Pak, membersihin hati dari sifat-sifat yang kotor hukumnya wajib juga, fardu ain. Makanya belajar ilmu tasawuf itu fardu ain ya. Belajar ilmu fikih fardu ain, yang berkaitan belajar wudu, batal wudu ya, rukun sholat, batal sholat, itu kan fardu ain belajarnya. Kayak kita belajar kitab Safinatun Najah, belajar Riyadul Badi'ah, itu kan hukum ngajinya fardu ain. Kalau kita nggak tahu itu kita dosa. Kenapa? Itu ilmu yang wajib tiap orang mesti tahu gitu ya. Termasuk di dalam fardu ain, selain belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, di situ ada juga ilmu tasawuf gitu. Makanya Ridul Baniyah ada tasawufnya di ujungnya, Sulamut Taufik di ujungnya ada, kitab apa namanya yang paling kecil Risalatul Jamiah di ujungnya ada tasawuf. Sebab kenapa? Man tafaqqaha bila tasawufin, orang yang cuman belajar fikih saja tanpa tasawuf, dia faqad tafassak, maka dia akan menjadi orang fasik, dia orang yang berdosa. Kenapa? Kagak mentingin urusan hati. Yang penting wudunya bagus, yang penting sholatnya secara fikih sempurna, dia nggak pernah koreksi masalah hati. Belajarnya fikih terus, nggak ada tasawuf, dia akan menjadi orang yang tafassak, orang fasik. Atau sebaliknya, belajarnya tasawuf mulu, urusannya kebatinan mulu, hatimu diperhatiin. Tapi mbayangnya kagak dipikirin, bener batal wudunya kagak diperhatiin, batal sembahyang kagak diperhatiin, faqad tazandak, maka dia akan jadi liberal gitu ya. Jadi liberal, apa liberal itu? Ya casingnya Islam tapi batinnya murtad gitu. Waman jama bainahuma, siapa yang ngumpulin, ya belajar fikih juga penting wajib, ya belajar tasawuf juga penting. Namanya fiqhul zahir wa fiqhul batin. Faqad tahaqqaq, maka sungguh dia telah menjadi orang yang selamat, yang benar gitu maksudnya. Jadi dua-duanya harus belajar fiqhul zahir wa fiqhul batin. Fiqhul zahir safina ada. Fiqhul batin ya minimal kita ngaji kitab ini. Kitab yang kita baca nih termasuk ada fiqhul batin, masalah hati dicantumkan di sini. Jadi wajib ya hukumnya ya, tahliyatul qalbi, mengosongkan hati. Jadi hati itu kudu dikosongkan, wa iraduhu anha, dan memalingkan hati daripada sifat-sifat yang kotor-kotor tadi itu. Sifat-sifat yang membinasakan tadi. Fakatsiratun, maka itu banyak sekali. Fanadhkuru syai'an, maka kami sebutkan di sini min ummahat, ya daripada induk-induknya saja, wa muhimmatihi, dan yang penting-pentingnya saja. Jadi di sini kata Sayyid Muhammad, saya mau sebutin yang induk-induknya saja, penyakit-penyakit batin yang membinasakan manusia, yang penting-pentingnya saja. Sebenarnya kalau di kitab Ihya emang secara rinci itu dibahas, secara detail itu dibahas beneran. Ada penting itu ya, kita pelajarin ya. Yang pertama penyakit batin yang paling ranking pertama nih, asyakku fiddin, ragu-ragu sama agama. Ya, sama agama orang tapi yakin ngejalaninnya asal ngisi kekosongan waktu aja, nggak ada keyakinan dalam agama. Ini kurang ngaji tauhid biasanya. Orang kalau kurang ngaji tauhid, dia akan timbul keraguan dalam agama. Apalagi dia sering bergaul, bercampur, berteman, berinteraksi sama orang-orang yang sama agama tuh buat main-mainan aja. Wah, itu bakal nular cepet banget.
Cepet banget. Makanya kita kalau mau nyelamatin agama kita, kurangi pergaulan kita sama orang-orang yang kagak mau bersembahyang, yang kagak mau pada ngaji. Karena itu sedikit demi sedikit duduk bareng, ngobrol bareng, itu nanti akan tanpa terasa bisa mencuri tabiat kita. Ya, ya terkisi kita terikuti. Apalagi kita dengar ucapan-ucapan mereka, masya Allah ya, dengar kalam-kalam mereka, ya ampun, lama-lama kita bisa terpengaruh gitu. Orang-orang menular, orang-orang yang punya keraguan dalam agama, nggak yakin menjalankan agamanya, nggak mantep, cuman sekedar ya buat casing aja perjalanan agama itu, masya Allah. Orang ragu. Ini asyak fiddin, ragu apa? Min a'zam amrodil kulub, di antara paling gede-gede, azam itu paling agung-agungnya penyakit-penyakit hati, yaitu ragu agama. Ini kalau punya penyakit begini, waduh, jangan dibiarin nih. Udah cepetan nih, udah berteman sama seorang soleh ngaji gitu ya. Dia ragu, emang bener apa ada azab kubur? Emang bener apa ada hari kiamat? Emang bener apa? Jadi kisah-kisah tentang akhirat dia karena kurang dengar informasinya, sehingga dia ada keraguan-raguan begitu. Dia kayaknya nggak yakin tuh adanya itu bakal terjadi pahala, terjadinya seksa, terjadinya azab, terjadinya padang mahsyar, terjadinya akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Karena kurang dengar, nggak pernah dengar bahkan. Jadi timbul keraguan, masa iya gitu. Jadi timbulnya tentang akhirat dia, masa iya ada keraguan. Nah itu penyakit hati yang paling berbahaya katanya. Asyaku fiddin, ragu-ragu di dalam agama. Fa'awalu dzalika, maka awalnya itu ya, awalnya itu cara ngobatinnya tuh ya, annahu yajibu al-insan ayyuzakkiya qalbah. Ya, itu kalau cara ngobatinnya biar hilang tuh ragu-ragu dalam agama. Yang pertama dia wajib atas manusia bahwa dia mensucikan hatinya. Ya, wa yutahhiruhu, dan mensucikan, membersihkannya min radilatis syak fillah, di dalam ya kehinaan ragu-ragu pada Allah. Jadi sama Allah ragu-ragu, emang Allah ada apa enggak sih sebenarnya? Apa cuma omong-omongan doang, ya Allah emang ada ya? Tapi orang kelihatan tuh Allah, apa cuma dongeng aja gitu. Itu orang Islam banyak Pak yang begitu modelnya. Jangan merasa ada, masa ada, bukan orang non muslim loh, orang Islam. Jadi orang Islam ada juga yang masih ragu-ragu, Allah ada apa enggak sih? Allah dia pikir pakai akal dia. Enggak ada kata dia. Dia cermati pakai akal pribadi dia, nggak ada di Allah begitu. Jadi dia ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ragu yang kedua, wa rasulih. Ragu sama Rasul, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini beneran apa? Dapat wahyu di Gua Hiro. Bener apa itu? Wah, jadi dia ragu-ragu. Nggak percaya itu Nabi Muhammad dapat wahyu. Itu Pak bukan terjadi karena kalau orang non muslim memang dia udah yakin nggak percayanya Allah sebagai Tuhan yang tunggal. Orang kafir nggak percaya dengan apa. Tapi kalau orang beriman banyak itu yang awam-awam orang masih ragu-ragu gitu menerima bahwa Nabi Muhammad itu betulan utusan Allah. Mereka ragu-ragu karena mereka nggak pernah duduk di majelis, nggak pernah punya guru yang mendidik dia, menggembleng dalam agama, karena sibuknya urusan-urusan duniawi, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan politik, jadi nggak sempet menelaah yang begini-begini, sehingga timbullah keraguan-raguan kepada Allah, kepada Rasulnya. Bahkan wadar akhirah, itu darnya kebanyakannya ada 3, wadar akhirah, maksudnya ragu-ragu juga sama negeri akhirat, nggak percaya gitu ya. Semua kan kata orang ateis apa anti agama gitu, orang PKI komunis misalnya percaya. Sehingga agama ini seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi penghambat lah biasanya. Agama ini menjadi ya pengganggu buat ya menginginkan hal apa keinginan mereka seperti itu. Nah, itulah akibat orang-orang yang punya di hatinya keraguan kepada Allah, karena mereka itu jarang mendapatkan ya nasihat-nasihat tentang agama begitu. Fa inna dzalika, maka sungguhnya itu tuh ragu sama Allah, ragu sama Rasul, ragu negeri akhirat, min a'zami amradil qulub, daripada paling gedenya penyakit hati, al muhlikah fil akhirah, yang bisa membinasakan di akhirat. Kalau dia mati dalam keadaan masih ragu-ragu begitu, wah, alhamdulillah ya, dia bakal binasa besok. Kenapa? Karena orang yang diterima Allah kematiannya adalah orang yang yakin di hatinya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin kepada rukun iman yang kelima ya, percaya kepada hari
akhir hari kiamat. Nah, dia orang-orang yang yakin itu. Kalau dia masih ragu-ragu, emang bener apa kan ada kiamat? Bener apa bakal masih bertanya-tanya. Sementara dia juga belum mau dekat kepada ulama. Suuzon aja kepada ulama. Ulama suuzon aja, buruk sangka aja. Ntar dibong-bongin, ntar udah ketakutan dulu. Jadi dia siapa yang membimbing dia? Siapa yang mau mengarahkan dia? Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa orang yang sudah disesatkan Allah, dia enggak akan dipertemukan seorang guru yang menunjukkan dia menuju jalan kepada Allah Ta'ala. Auzubillah. Itulah makanya kudu diobatin tuh yang punya sifat-sifat ragu-ragu begitu. Jangan dibiarkan khawatir sampai nanti ke bawah meninggal dunia. Mati, bahaya. Walati tadurru dororon aziman, dan bermula perkara yang membuat bahaya. Doror aziman, bahayanya agung ya, khususan indal maut, ketika dia meninggal dunia itu bakal berbahaya Pak. Kalau sekarang sih mungkin di dunia dia ragu-ragu sama Allah, ragu-ragu sama Nabi Muhammad, ragu-ragu sama akhirat, dia mungkin belum merasakan bahayanya. Tapi ketika pas sakaratul maut, berpisahnya ruh dari badannya, wah itu tuh saat-saat yang sangat membahayakan dirinya, bisa-bisa dia mati su'ul khotimah, di luar iman. Jadi sama pangkatnya sama orang yang kafir ya, sama. Jadi dalam beragama ini Pak, nggak boleh ada syak. Syak itu 50% percaya, 50% ragu-ragu. Itu syak namanya. Dalam beriman kalau kita nggak boleh ada syak, zon aja nggak boleh. Harus yakin. Pangkatnya sampai kepada yakin. Wabil akhiratihum yukinun. Kepada negeri akhirat dia mesti yakin. Nggak boleh ada ragu-ragu. Kamu beriman akhirat. Saya cuma 70%. Wah, kalau 70% baru zon, baru menduga-duga saja. Tapi kalau 50% syak namanya. Kalau nggak percaya sama sekali, kufur namanya. Jadi tingkatan keyakinan orang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada negeri akhirat itu tahapan-tahapannya ya. Ada yang ingkar ya. Kalau ingkar disebut kafir ya. Ada yang waham ya, menduga nggak mungkin, jauh mustahil. Ada yang syak, ada yang zon, sampai kepada yakin. Yakinlah yang diterima. Gitu, yang diterima agamanya orang ahlul yakin. Waqtu addi, dan terkadang bisa membawa itu Pak ragu dalam agama itu, wal iyadbillah ya, naudzubillah, kepada apa? Su'ul khatimah, mati di luar iman ya. Wa hadza syak, ini nih ragu-ragu ini qad yubtala bihi, terkadang ya menjadi bala, menjadi ujian ya, bihi ba'duna, sebagian orang. Jadi banyak sebagian orang itu ya banyak yang mengalami sifat-sifat bukan orang muslim, bukan orang Islam. Ada yang begitu, dikasih bala ya, dikasih penyakit seperti itu, punya sifat ragu-ragu sama agama. Fala yajuzu liman wajada syai'an, maka enggak boleh ya orang ya, bagi orang yang mendapatkan syai'an min dzalika, sesuatu ragu-ragu itu, ayyudmira fi, dia simpen sendiri di hatinya. Jangan. Kalau punya sifat ragu-ragu jangan disimpan dewek di hatinya. Dia harus curhat sama ulama, datang ke rumah kiai, datang ke rumah habaib, cari ulama-ulama yang betul-betul ya ahlul yakin, habaib yang ahlul yakin, dicurhat coba, biar disembuhin penyakitnya. Kayak kita punya penyakit Pak, kalau kita diam aja, nggak curhat sama dokter, kan dokter nggak tahu apa harus diruatin. Tidak datang ke rumah dokter, ke tempat dokter, karena dokter apa Pak yang dirasa? Saya sini nih kayaknya sakit di sini. Oh iya, dicek kayak gitu ya. Itu penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, saya ada ragu-ragu nih sama akhirat, nggak yakin, sama Allah saya ragu-ragu. Nah itu kudu ditanya. Jangan diam, disimpan aja sampai meninggal. Jangan. Wa yatwiqa fi qalbihi, dan dia simpan keraguan-raguannya di dalam hatinya. Fayalqallahu syakkan, khawatir dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan ragu-ragu. Wah, belum yakin udah meninggal. Masya Allah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Keyakinan datang dia masih ragu-ragu. Wah, bahaya itu. Bal yajibu alaih, bahkan dia wajib atasnya ayajtahida, dia bersungguh-sungguh fi izal dzalika, di dalam menghilangkan itu. Kalau penyakit jasmani aja kita pengen segera kita hilangkan, bersungguh-sungguh, meskipun dengan perobatan yang antri, berobat jalan yang lama, tetap kita akan jalankan itu ke arah salah. Sembuh kita dari penyakit. Bagaimana penyakit hati yang syak, bersungguh-sungguh dia obatin katanya gitu ya. Wa yas'a fi nafihi, dan dia berupaya di dalam menepis ragu-ragu itu daripada dirinya. Dia harus tepis, dia harus hilangkan
itu penyakit-penyakit ragu bikulli ma yumkinu, dengan seluruh apa yang memungkinkan dia, semampu mungkin, semungkin dia, semampu dia, semaksimal mungkin dia kerahkan tenaga untuk menghilangkan, menepis ya daripada penyakit-penyakit ragu kepada Allah dan ragu kepada akhirat, ragu kepada Nabi Muhammad. Dia harus perjuangkan itu biar sampai mantap gitu ya. Makanya itu Pak, yakin merupakan puncak iman. Al yakin al imanu kullu, kata Nabi, yakin itulah keimanan seutuhnya. Tidak ada pemberian Allah di muka bumi ini yang Allah berikan kepada orang beriman selain daripada memiliki keyakinan yang luar biasa di hati. Oh, itu ya ahlul yakin mereka. Wa minasyaki, dan diantara ragu-ragu nih fillah ya, ayat takida fihi subhanahu wa ta'ala ma la yanbaghi mimma yunafi kamalut tanzih. Di antara ragu-ragu pada Allah Ta'ala bahwa dia beretikad pada Allah Ta'ala perkara yang tidak patut daripada perkara yang menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ini berkaitan dengan tauhid juga ya. Di antara ragu-ragu nih penyakit ya, dia dikhawatirkan kalau dia kurang ngaji tauhid, sangka-sangka dia memiliki ya di hati dia menyimpan sesuatu yang gak patut itu ada pada Allah Ta'ala, sehingga dia yakinin. Seperti misalnya Allah zalim sama saya ya, dikatakan Allah zalim katanya, apa? Iya, habisnya dia lihat orang lain pada sukses, orang lain pada maju, orang lain pada nyaman. Saya, kehidupan saya kok begini aja, nggak ada perubahan, nggak ada ya, nggak ada kemajuan, begini-gini jadi orang Islam kok nggak ada ya mencerahkannya jadi orang Islam. Allah ini telah zalim sama saya, karena dia nggak paham, sehingga dia menisbatkan Allah yang tadinya dikatakan Allah maha adil, Allah nggak zalim kepada siapapun, sehingga dia suka menyebut kok Allah mengarahkan saya terus ya, bencana bala, kok Allah zalim. Nah itu mengatakan seperti itu termasuk sesuatu yang tadinya Allah memiliki sifat sempurna, karena salahnya dia berkeyakinan sehingga Allah di hati dia nggak sempurna. Itu termasuk ragu-ragu juga ya. Jadi banyak-banyak kayak masalah ragu-ragu maksudnya diantaranya berkaitan dengan akidah tauhid ya. Makanya itulah pentingnya kita belajar tauhid agar terhilangkan di hati kita punya ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di sini, nanti kita akan teruskan selanjutnya. Maka jadilah kita orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh. Di antaranya untuk meyakinkan yang teguh, satu Bapak-bapak sering-sering baca Al-Qur'an. Sering-sering baca Quran. Karena Quran itulah yang akan mengusir penyakit-penyakit ragu dari kita. Yang kedua, bergaul kepada ahlul yakin, orang-orang yang di dalam beragamanya betul-betul istiqomah, jeg-jeg hatinya, mantap keyakinannya. Itu bergaul agar kita tertular ya dengan sifat-sifat mereka. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bit tauhid, tsabbitna bil i'tiqad, tsabbitna bil ma'rifah, tsabbitna bil mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.